Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 58. Cerita dimulai setelah yang meledakkan pintu masuk penyimpanan rahasia aliansi Murim. Terlihat tempat itu telah terselimuti oleh asap yang begitu tebal, yang bahkan sangat tebal untuk mengaburkan pandangan semua orang. Namun di balik asap itu ada begitu banyak seniman bela diri yang menjaga penyimpanan rahasia itu telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah seniman bela diri level tinggi, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi kemampuan Yang. Sambil memperhatikan ruangan rahasia itu, Yang berkata, "Dasar sialan, situasinya benar-benar kacau. Aku tidak menyangka kalau aliansi Murim akan bisa sepintar ini." Memang benar adanya di dalam penyimpanan rahasia itu, yang melihat ada begitu banyak pedang-pedang yang memenuhi ruangan itu. Bahkan ratusan pedang itu telah terselimuti oleh jimat kuning yang seakan-akan kalau mereka telah menyegel kekuatannya. Kemudian yang mengambil salah satu dari pedang itu. Ia berkata, mereka telah menyiapkan ini untuk menyamarkan pedang Blood Demon yang asli apabila pasukan kultus Blood mencoba untuk merebutnya kembali. Mereka mengerti akan kekuatan sejati yang dimiliki oleh pedang Blood Demon. Pedang itu adalah pedang iblis yang sangat langka, bahkan tidak ada bandingannya dengan pedang suci yang lainnya. Mereka telah mendengar bahwa pedang itu akan memakan pikiran manusia yang mencoba untuk memegangnya. Namun ketika yang menarik pedang itu dari sarungnya, ia pun menyadari kalau pedang itu adalah yang palsu. Lalu tepat di belakangnya, Blue Star pertama berkata, "Aku merasa kalau mereka telah menyegel pedang Blood Demon dengan jimat yang bertujuan untuk memblokir kekuatan pedang itu. Jadi aku berpikir kalau kita tidak memiliki banyak waktu untuk memeriksanya satu persatu." Akan tetapi ia pun langsung terdiam ketika yang berkata, "Apakah aliansi Murim benar-benar berpikir kalau aku tidak akan bisa menemukannya meskipun mereka melakukan ini hanya untuk menipuku?" Di saat itu, energi merah yang begitu pekat telah keluar dari tubuh Yang. Ia dengan sengaja melepaskan energi Ki sampai batasannya untuk mendapatkan reaksi pedang Blood Demon yang asli di antara ratusan pedang yang palsu. Melihat itu, Blue Star pertama bergumam. Ternyata dia mencoba mencarinya dengan cara yang seperti ini. Dia telah menggunakan seni bela diri mistik untuk menemukan pedang itu melalui sebuah getaran. Kemudian dengan tatapan mata yang bersinar merah, yang telah melemparkan pandangannya kepada semua pedang yang terpajang di atas dinding. Lalu setelah yang menemukannya, ia pun langsung melompat untuk mengambil salah satu pedang itu karena pedang itu telah bergetar dengan sangat hebat. Yang berkata, "Meskipun kita telah menemukan pedang yang asli, tetapi aku merasa kalau kita sudah terlambat untuk kabur meninggalkan tempat ini. Aku merasakan ada seseorang yang datang ke sini dari kompetisi itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun dari arah kejauhan, aku pun bisa merasakan energi Ki yang ia pancarkan dan juga kecepatannya untuk sampai ke tempat ini. Aku yakin kalau dia adalah sang pemimpin aliansi Murim Big Yangmuk." Melihat kekhawatiran anggotanya, yang berkata, "Kau tidak perlu cemas seperti itu karena aku memiliki sebuah ide untuk bisa mengelabui Pak Tua itu. Apakah kau lihat kalau sebagian dari para bajingan ini masih ada yang berguna? Jadi kita akan memanfaatkan ratusan pedang palsu dan juga orang-orang yang tidak berguna ini untuk bisa mengelabui mereka semua." Tidak lama kemudian, pasukan aliansi Murim yang dipimpin oleh Sima, sang penyiasat kedua, telah sampai pada penyimpanan rahasia aliansi. Namun mereka sama sekali tidak menduga kalau ruangan itu telah dipenuhi oleh racun yang sangat mematikan. Dengan kesalnya Sima berkata, "Dasar brengsek, tempat ini telah dipenuhi oleh racun sehingga kita tidak bisa memasuki ruangan itu." Namun di saat yang bersamaan, Yangmuk telah sampai di tempat itu tepat di belakangnya. Melihat kedatangan sang pemimpin, Sima berkata, "Wahai sang pemimpin, musuh kita telah menggunakan racun untuk menghentikan pengejaran kita." Akan tetapi, wakil sang pemimpin dari kelantang yang bernama Tang Wojong telah memasuki ke dalam sana dan berusaha untuk membersihkan tempat itu dari racun yang sangat mematikan ini. Tang Wojong adalah seorang penerus selanjutnya dari keluarga Tang, dan aku memintanya untuk menetralkan racun ini karena hanya dialah yang bisa melakukannya lebih baik dari siapapun.
Saat mendengar Yang Muk yang bertanya apakah mereka sudah berhasil menangkap para penyusup, Sima pun berkata, para tetua dan juga para master sedang mengejar mereka yang mencoba untuk melarikan diri. Mereka telah menggunakan sebuah rencana yang sangat cerdik untuk mengalihkan perhatian kita, sehingga mereka begitu mudah untuk melarikan diri. Yang kami lihat ada begitu banyak orang-orang yang keluar dari tempat rahasia itu. Bahkan masing-masing dari mereka telah membawa beberapa bilah pedang lalu menyebar ke segala arah untuk melarikan diri. Tetapi yang membuat kita menjadi semakin bingung adalah karena di antara orang-orang yang membawa pedang itu adalah para seniman bela diri yang telah menjaga tempat ini. Kemudian orang-orang dari keluarga Tang yang berhasil menangkap salah satu dari mereka telah melihat kalau wajah mereka begitu pucat dan juga darah mereka sangatlah kering. Orang-orang kita telah dibohongi setelah mendapatkan sebuah ancaman kalau mereka akan mati apabila mereka berhenti untuk berlari. Setidaknya jumlah mereka sebanyak 40 orang sehingga sangat sulit untuk menangkap mereka semua. Mendengar penjelasan itu, Yang Muk berpikir, 40 orang bukanlah jumlah yang sedikit. Aku tidak tahu siapa yang telah membuat rencana itu, tetapi aku yakin orang itu memiliki sebuah pemikiran yang sangat luar biasa, dan dia pastinya berada di antara mereka semua. Saat ini, kompetisi seni bela diri Murim masih berlangsung, bahkan orang-orang penting dari faksi ortodok telah datang untuk menyaksikan pertandingan itu. Jika aku menyatakan kalau senjata rampasan perang yang kami dapatkan dari perang besar melawan Kultus Blood telah dicuri, maka hal itu akan menjatuhkan martabat aliansi Murim. Namun tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut saat mendengar sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi pada arena pertarungan kompetisi aliansi Murim. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Yang Muk memerintahkan kepada Sima untuk mengeluarkan sinyal darurat. Mendengar itu, Sima berkata, "Wahai sang pemimpin, jika kita melakukan itu, maka citra aliansi Murim akan hancur begitu saja." Dengan tatapan mata yang tajam, Yang Muk berkata, jika rampasan perang bernilai tinggi yang kita dapatkan dari perang besar sampai dicuri, maka hal itu akan membuat semakin buruk citra aliansi Murim. Jadi keluarkan perintah darurat sekarang juga dan kirimkan para pasukan terbaik kita menuju arena pertandingan. Mendapatkan perintah mutlak dari sang pemimpin, mau tidak mau, Sima pun langsung berlari untuk mengeluarkan perintah darurat itu. Yang Muk berkata, kita sama sekali tidak bisa mengkhawatirkan citra aliansi di dalam situasi yang semacam ini. Cerita berpindah pada bagian barat laut aliansi Murim. Terlihat pasukan dari Kelantang telah berhasil mengumpulkan orang-orang yang mati karena keracunan. Mereka telah dipimpin oleh seorang master aula luar dari Kelantang yang bernama Tang Josang. Josang berkata, kumpulkan semua jasad yang telah terbunuh karena racun pada satu tempat, kemudian bakar jasad mereka untuk menghilangkan racun-racun itu. Di saat itu, mereka telah berhasil mengumpulkan begitu banyak pedang-pedang Blood Demon yang dibawa oleh para prajurit. Josang pun meminta kepada mereka untuk menyelesaikannya dengan secepat mungkin karena mereka harus menangkap orang-orang tersisa yang masih melarikan diri. Terlihat mereka pun menumpuk satu persatu orang-orang yang telah mati sebelum mereka membakarnya. Namun mereka berdua telah mendengar kalau salah satu dari tumpukan mayat itu telah mengeluarkan suara batuk. Benar saja, tidak lama kemudian salah satu dari mayat yang berlumuran dengan darah langsung berdiri tepat di antara mereka berdua. Ketika mengetahui kalau orang itu masihlah hidup meskipun telah terkena racun, terlihat salah satu dari mereka mencoba untuk menolongnya dan membawa orang itu menuju ruang pengobatan. Akan tetapi tanpa ia sadari sebuah serangan telah menusuk ke jantungnya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Ternyata seseorang yang bangkit dari kematian itu adalah Yehyang yang telah menyamar sebagai mayat. Sambil tertawa, Yehyang bergumam, sudah sangat jelas kalau aku masih hidup. Aku telah menggunakan sebuah teknik yang sangat ekstrim untuk memblokir saluran pernafasanku agar aku bisa terlihat seperti mayat. Kemudian Yehyang berjalan untuk melawan mereka semua. Meskipun di saat itu mereka telah mengacungkan bilah pedang mereka secara bersama-sama. Meskipun mereka tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu, akan tetapi mereka menyadari kalau wanita itu sangatlah berbahaya. Pada sisi yang lain, Josang bergumam, siapa dia sebenarnya dan bagaimana caranya dia bisa melakukan itu. Bahkan kami juga sudah memastikan semua identitas mayat-mayat itu dengan seksama. Apakah mungkin kalau wanita ini telah bersembunyi sambil menggunakan sebuah topeng? Kemudian Yehyang mengangkat salah satu dari tangannya yang mengisyaratkan kalau dia telah meminta sesuatu kepada seseorang.
Seketika itu juga pedang Blood Demon yang masih tersegel telah melayang di udara dan langsung menuju kepada Yehyang. Josang bergumam, siapa yang telah memberikan pedang itu kepadanya? Apakah mungkin kalau wanita ini telah melakukan pergerakan tidak hanya seorang diri? Memang benar adanya, di saat itu tidak jauh dari mereka terlihat Blue Star pertama telah keluar dari penyamarannya. Ketika melihat Yehyang yang memegang pedang itu, Josang berkata, "Apa yang bisa kalian lakukan dengan pedang palsu yang seperti itu? Asal kau tahu, kami pun sudah memeriksa kalau semua pedang ini adalah palsu." Akan tetapi, Josang langsung terdiam saat menyadari kalau pedang yang dipegang oleh Yehyang masih tersegel oleh mantra. Josang bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka bisa menyembunyikan pedang itu. Sambil berteriak, Josang pun memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap Yehyang, dan dia mengatakan bahwa bilah pedang yang dipegang oleh Yehyang adalah pedang Blood Demon yang asli. Dengan sangat cepat, Yehyang langsung menarik pedang itu untuk membunuh semua musuh yang datang kepadanya. Bahkan saking kuatnya serangan Yehyang, sampai-sampai ia mampu membunuh mereka semua hanya dengan satu kali serangan saja. Akan tetapi, Yehyang langsung terdiam saat menyadari kalau pedang Blood Demon yang ia gunakan adalah yang palsu. Seketika itu juga, Josang pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Aku begitu ingat dengan jelas bagaimana penampilan pedang Blood Demon yang sebenarnya karena aku pernah melihatnya dengan kedua mataku di dalam perang besar melawan Kultus Blood. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan sebuah pedang yang sangat luar biasa seperti itu? Itu adalah bilah pedang yang akan mengingatkan seseorang akan darah karena pedang itu sudah merenggut ribuan nyawa. Jadi yang kau pegang itu adalah salah satu yang palsu." Akan tetapi, Yehyang menanggapi ocehannya dengan begitu santai. Ia berkata, "Ada satu hal yang sama sekali tidak kau ketahui. Apakah kau tahu mengapa pedang Blood Demon tidak terlihat berwarna merah? Karena merah bukanlah warna asli dari pedang itu." Sontak, Josang sangatlah terkejut ketika melihat suasana di sekitarnya telah berubah menjadi merah darah. Di saat itu, niat membunuh yang begitu intens telah terpancar dari tubuh Yehyang. Bahkan siapapun yang melihatnya tidak akan mampu untuk menahan kekuatan yang sedahsyat itu. Josang bergumam, "Dasar sialan, tidak bisa kupercaya kalau pedang itu telah memancarkan cahaya merah darah." Dan di saat itulah sebuah pembantaian pasukan kelantang telah terjadi karena Yehyang telah mengamuk dengan menggunakan pedang Blood Demon yang berada di tangannya. Bahkan saking kuatnya aura membunuh yang dipancarkan oleh Yehyang, sampai-sampai cahaya merah darah itu telah naik menembus langit. Pada sisi yang lain, tiba-tiba saja Wonwi sangatlah terkejut ketika ia mendengar sebuah suara pedang yang begitu berat telah bergema di telinganya. Dengan nada yang sangat mengintimidasi, suara pedang itu berkata, "Aku akan membunuh semua orang yang ada di sini, bahkan aku juga akan membunuh semua orang yang ada di muka bumi ini." Mendengar itu, Wonwi bergumam, suara pedang ini begitu berat dan juga sangatlah dingin. Bahkan setelah aku mendengarnya, aku pun langsung menyadari kalau ini adalah pedang Blood Demon yang asli. Kalau aku mengikuti asalnya suara ini, maka aku akan bisa menemukan lokasinya. Jadi, aku harus pergi sekarang juga dan merebut pedang itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Wonwi langsung menggunakan Kinggong terbaiknya agar ia bisa secepat mungkin untuk sampai ke tempat di mana pedang itu disembunyikan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.